Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurse Adi Arianto, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan Masyarakat, salah satu dosen tetap di Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Dalam kesempatan ini, saya menjelaskan riwayat pendidikan saya. Diawali sarjana dan profesi nurse di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua pada tahun 2014-2015, serta melanjutkan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat pada tahun 2019. Dalam tugas saya sebagai dosen, saya berkomitmen untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, melalui pengembangan bahan ajar, metode pembelajaran aktif, serta pembimbingan mahasiswa. Penelitian dengan fokus pada isu-isu keperawatan komunitas kesehatan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang saya laksanakan menjalankan promosi kesehatan dan pemberdayaan komunitas lokal. Salah satu bentuk tanggung jawab saya adalah dengan menyusun dan melaksanakan pembelajaran berbasis rencana pembelajaran semester yang sistematis sesuai dengan capaian pembelajaran program studi. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan salah satu mata kuliah saya, yaitu Keperawatan Komunitas 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada Prodi Sarjana Keperawatan untuk semester 4 dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dasar untuk menjalankan asuhan keperawatan di komunitas. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi penguasaan konsep dasar kesehatan keperawatan komunitas, kemampuan melakukan pengkajian, perencanaan keperawatan komunitas, pemahaman terhadap upaya masyarakat, dan etika dalam menjalankan keperawatan di komunitas. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mengevaluasi, menyusun asuhan keperawatan sesuai kebutuhan komunitas. Materi yang saya ajarkan dalam mata kuliah ini antara lain, yang pertama, konsep dasar kesehatan masyarakat. Selanjutnya, konsep dasar keperawatan komunitas, konsep puskesmas, konsep pemberdayaan masyarakat, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, bidang khusus dalam praktik keperawatan kesehatan sekolah. Selanjutnya, konsep perawatan kelompok khusus, hiperkes kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian, konsep epidemiologi, konsep demografi, konsep kesehatan lingkungan, dan etika nilai dalam keperawatan komunitas. Yang terakhir, proses asuhan keperawatan di komunitas, yakni pengkajian keperawatan komunitas, diagnosa keperawatan komunitas, perencanaan keperawatan komunitas, implementasi keperawatan komunitas, dan melakukan evaluasi keperawatan komunitas. Beberapa buku ajar yang saya gunakan untuk mendukung materi perkuliahan yaitu Keperawatan Komunitas terbitan tahun 2020, ditulis oleh Emilia Ratnawati. Buku yang kedua, Hairil Akbar, Pengantar Epidemiologi terbitan tahun 2018, ditulis oleh Hairil Akbar, serta beberapa jurnal terkait yang relevan dengan materi saya. Metode pembelajaran yang saya gunakan dengan pendekatan blended learning dengan strategi interactive lecture, problem based learning, discovery learning, dan collaborative learning. Dalam pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan berdasarkan konsep DIA, yaitu delivery. Penyampaian materi dilakukan melalui kuliah interaktif, video,
penugasan daring untuk memfasilitasi pemahaman teori dan aplikasi klinis. Selanjutnya, interaction atau interaksi dikembangkan melalui diskusi kelas, studi kasus, forum online, dan kerja kelompok. Mahasiswa didorong aktif berpendapat, menyampaikan refleksi, dan saling belajar dalam komunitas akademik. Yang terakhir, assessment atau penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif melalui kuis, ujian, observasi kelas, serta penilaian terhadap tugas dan presentasi. Penilaian didesain untuk mengukur kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa. Demikian pernyataan saya sebagai dosen pengampu dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan melalui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang bermutu. Mari kita saksikan video pembelajaran saya dengan materi Prinsip Dasar Etika Keperawatan Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ya Pak. Oke, seperti biasa sebelum saya membawakan kurikulum hari ini, saya akan memberikan satu kata-kata semangat untuk kita semua yang peribahasanya kurang lebih seperti ini: berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Makna dari situ sangat dalam untuk kita amati sama-sama, yaitu masa-masa perkuliahan ini adalah masa-masa sakit, masa-masa perjuangan untuk mencapai masa depan. Tapi ingat dan percayalah, pengorbananmu dan perjuanganmu hari ini akan terbayar jika Anda kita sudah menyelesaikan pendidikan dan mengencam pendidikan. Baik dia akan berguna di masyarakat, di rumah sakit, dan khususnya kita sebagai perawat akan bermanfaat untuk umat manusia, baik yang sakit maupun yang sehat. Baik, sebelumnya kita akan absensi dulu. Mohon kepada rekan kelas untuk mengantarkan absensinya. Baik, terima kasih ya. Oke, selamat pagi kita pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya kepada kita semua. Apakah ada yang tahu apa yang disebut dengan etika? Ya, silakan berdiri. Perkenalkan namanya. Permisi Pak, permisi teman, saya Mutiara Dwi Paksi, izin menjawab. Etika adalah suatu nilai moral yang berisikan tentang kode etik dalam suatu tindakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang prinsip dasar etika keperawatan komunitas. Tadi temanmu sudah ada yang menyampaikan definisi tentang etika. Etika itu hal yang paling penting yang ditanamkan bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan asuhan keperawatan, baik kepada individu, kepada kelompok, keluarga, dan masyarakat. Etika adalah salah satu ilmu yang belajar tentang nilai moral dalam berkehidupan. Merupakan peraturan dan prinsip bagi perbuatan yang benar. Kita sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Semua itu diatur oleh peraturan yang namanya norma. Oke. Etika itu memberi keputusan tentang tindakan yang kita lakukan ketika akan melakukan asuhan keperawatan. Etika keperawatan itu adalah suatu hal tentang bagaimana perawat wajib melakukan tindakan yang berbuat baik tanpa merugikan suatu hal yang menyebabkan kerugian pada pasien dan keluarga. Kita juga harus tetap melakukan tindakan yang jujur, tidak memilih-milih, tidak pandang bulu dalam melakukan asuhan keperawatan. Ada 7 prinsip etik
dalam keperawatan komunitas. Autonomi, beneficency, non-beneficency, justice, veracity, fidelity, dan confidentiality. Otonomi itu hak pasien, artinya menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri tentang perawatan yang akan dijalani. Yang kedua itu beneficency, yang diartikan berbuat baik, yaitu hal-hal yang melakukan tindakan memberikan manfaat bagi pasien, termasuk mencegah dan menghilangkan keburukan dan kerugian pada pasien. Yang ketiga, non-beneficency, yaitu tindakan yang tidak merugikan. Menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien, baik secara fisik tanpa disertai tindakan kriminal. Dan yang keempat, justice, keadilan. Ini juga hal yang paling penting. Kita tidak boleh membeda-bedakan tindakan kepada pasien A dan pasien B. Kita tetap memprioritaskan kepada pasien dengan masalah yang paling berat, bukan membedakan karena suku, agama, budaya, kedudukan, dan jabatan. Veracity, kejujuran. Kita harus ungkapkan yang sebenarnya tentang kondisi pasien, baik kepada pasien itu sendiri maupun kepada keluarga. Jadi selanjutnya, fidelity, menepati janji. Jika kita sudah punya kesepakatan kepada pasien, kita harus menepati janji kita. Menepati janji ini adalah suatu komitmen setiap manusia, bukan hanya kepada pasien, kepada diri sendiri juga kita harus punya perjanjian agar supaya kita berbuat baik. Yang terakhir, confidentiality, kerahasiaan. Kerahasiaan ini menjaga informasi pasien supaya tidak diketahui orang lain yang tidak berkepentingan dalam bidangnya. Salah satunya apa? Yaitu adalah masalah kesehatan. Oke, kita boleh menyampaikan hal-hal tentang pasien ketika diminta untuk hal-hal yang berbuat baik untuk pasien. Perlu Anda ketahui, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika keperawatan, perawat itu dapat memberikan asuhan yang komprehensif, holistik, dan berpusat pada klien, keluarga, dan masyarakat. Kenapa menjadi penting prinsip etik dalam keperawatan? Yang pertama, membantu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar operasional prosedur. Selanjutnya, melindungi hak-hak pasien dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan hormat dan tidak membeda-bedakan suku, budaya, dan agama. Meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pasien. Kenapa prinsip etik penting? Yang selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan pasien terhadap perawat dan tenaga medis lainnya. Jika perawat sudah percaya dengan pasien dan pasien juga sudah percaya dengan kita, maka proses asuhan keperawatan akan berjalan dengan baik. Yang terakhir, membantu perawat dalam menghadapi yang disebut dengan dilema etik. Apa dilema etik? Adalah suatu problem yang terjadi ketika kita melakukan asuhan keperawatan yang mungkin timbul dalam praktik keperawatan, baik itu di rumah sakit maupun di masyarakat. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses. Proses diawali dengan namanya input, terus apa? Proses dan output. Tapi yang kita bahas adalah proses pengambilan keputusan etik. Ada 5 langkah. Yang pertama, langkah awal, mengembangkan data dasar dengan mengumpulkan semua informasi yang relevan
mengenai situasi. Yang kedua, selanjutnya meningkatkan konflik etik yang mendasarinya. Selanjutnya, setelah itu perawat perlu mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan yang mungkin diambil beserta potensi dan konsekuensi. Dan yang keempat, menentukan siapa yang menentukan pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi tersebut. Yang terakhir, selanjutnya perawat perlu mendefinisikan kewajiban profesional mereka dalam konteks dilema tersebut. Dan pada akhirnya di output ini, dari output ini kita akan bisa menentukan tindakan yang baik. Kita menentukan keputusan yang cermat pada kondisi tertentu. Selain itu, kita juga harus menanamkan bahwasannya tugas keperawatan dan peran komunitas yang berdampak kepada etika keperawatan itu adalah kita sebagai perawat mampu memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada individu, kepada keluarga, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan norma-norma dan aturan yang ada. Yang kedua, mencegah penyakit dan mempromosikan kesehatan melalui pendidikan kesehatan dan screening. Yang ketiga, bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang keempat, melakukan advokasi untuk kewajiban kesehatan yang mendukung masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan ada 7 prinsip etik dalam komunitas. Sama-sama kalian sebutkan. Yang pertama, otonomi. Yang kedua, beneficence. Yang ketiga, non-maleficence. 4, Justice. Yang kelima, Veracity. nah, Fidelity. Yang ketujuh, Confidency. sejauh materi yang sudah sampaikan, apakah adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Permisi Pak, permisi teman. Saya Wismuniranto Halawa. Di sini saya akan bertanya. Pertanyaan saya itu bagaimana penerapan prinsip justice dalam keperawatan komunitas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Justice itu adalah keadilan, yang artinya dalam melakukan perawatan di keperawatan komunitas, kita tidak boleh membeda-bedakan bagaimana kita melihat sisi pandang dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan asuhan keperawatan. Jadi kita tidak boleh memilih. Ada rumah masyarakat yang gedong, yang cantik, itu kita utamakan untuk kita datang. Kita kesampingkan rumah masyarakat yang kumuh, yang kotor, untuk kita berikan yang namanya edukasi. Tapi kita akan melihat dari mana sisinya dari masalah. Jadi kita tidak boleh membedakan, kita tidak boleh sering datang hanya karena latar belakang keluarga itu keluarga yang mampu. Tapi kita harus melihat dari segi masalah yang ada di masyarakat. Intinya yang dikatakan justice, kita tidak boleh memilih-pilih siapapun yang akan kita berikan asuhan keperawatan. Kita harus berbuat adil. Oke, Wisman, apakah bisa dipahami dari yang saya sampaikan? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Baik, tadi kita sama-sama sudah mendengar penjelasan yang saya sampaikan tentang prinsip etik. Mohon untuk mengeluarkan satu lembar kertas. Sudah dicatat? Saya akan memberikan kuis dengan 3 pertanyaan terkait materi yang sudah saya jelaskan. Nanti adik-adik langsung menjawab dan dikumpulkan ke perangkat kelas jawaban yang sudah kalian siapkan.
Saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab kuis yang saya sampaikan. Yang pertama, sebutkan definisi etika keperawatan. Yang kedua, jelaskan 7 prinsip etika keperawatan komunitas. Yang ketiga, jelaskan langkah-langkah dalam menentukan prinsip etik ketika kita mengalami yang namanya dilema etik. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, 10 menit sudah berakhir. Maka silakan dikumpulkan jawabannya kepada perangkat kelas. Perangkat kelas mohon dibantu untuk mengumpulkan jawaban. Baik, dari 3 kuis tadi, apakah ada yang bisa membantu menjawab? Saya Pak. Silakan. Perkenalkan namanya. Permisi Pak, permisi teman. Perkenalkan, saya Elsa Ranawi Bersimbolon. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari etika keperawatan, yaitu suatu ungkapan tentang bagaimana perawat wajib bertingkah laku. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, untuk menjawab kuis yang nomor 2, silakan. Permisi Pak, permisi teman, izin menjawab pertanyaan nomor 2 Pak, yaitu prinsip etik dalam keperawatan komunitas. Yang pertama, otonomi, yaitu menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri tentang perawatan mereka. Lalu yang kedua ada beneficence, melakukan tindakan yang membagikan manfaat bagi pasien. Lalu ada non-beneficence, itu menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien. Lalu ada justice, memastikan bahwa pasien diperlakukan secara adil dan setara. Lalu ada veracity, yaitu kejujuran, bersikap jujur dan terbuka kepada pasien. Lalu ada fidelity, menepati janji dan komitmen yang dibuat kepada pasien. Yang terakhir adalah confidentiality, yaitu kerahasiaan, menjaga informasi pasien yang bersifat rahasia. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, satu pertanyaan terakhir dari kuis tadi. Apakah ada yang bisa membantu menjelaskan? Saya Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Permisi Pak, permisi teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ananda. Jawabannya yang pertama, langkah awal mengembangkan dasar-dasar dengan mengumpulkan semua informasi. Yang kedua, melanjutkan mengidentifikasikan konflik etik yang mendasarinya. Oke. Setelah itu, perawat perlu mempertimbangkan berbagai alternatif. Oke. Dan yang keempat, menentukan siapa pengambil keputusan dapat dalam situasi. Dan yang kelima, selanjutnya perawat perlu mengidentifikasikan kewajiban profesional mereka dalam konteks diterima tersebut. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang berpartisipasi, menjawab dan bertanya dalam proses perkuliahan. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita buat kata-kata semangat. Jika bisa katakan PSK 3 Deli Husada, sama-sama menjawab. Sekali semangat, tetap semangat. Diakhiri tepuk tangan. Oke, berdiri dulu. PSK Deli Husada. Sekali semangat, tetap semangat. Saya percaya bahwa dosen bukan hanya pengajar, tetapi juga pendidik yang membentuk karakter, pemikir,
dan penggerak perubahan di masyarakat. Semoga apa yang saya lakukan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap mahasiswa, institusi, dan masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.